Hai, selamat berjumpa. Semoga semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Dianti Endang Kusumawardani, dosen pada Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Pembahasan kali ini adalah tentang overload atau kelebihan muatan atau muatan yang berlebih. Overload ini adalah salah satu ciri menonjol yang mewarnai kehidupan di perkotaan. Yuk sebelumnya kita membahas sedikit tentang perkotaan. Menurut Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) nomor 120 tahun 2020, pembedaan antara perkotaan dan pedesaan didasarkan beberapa kriteria, yaitu kepadatan penduduk per kilometer persegi, persentase keluarga pertanian, keberadaan dan akses ke fasilitas umum. Fasilitas umum ini mencakup sekolah, TK, sampai SMA, kemudian juga pasar dan kelompok pertokoan, rumah sakit, hotel dan tempat-tempat hiburan umum, serta persentase keluarga yang menggunakan telepon kabel dan yang menggunakan listrik. Dibandingkan dengan suasana di pedesaan, kehidupan kota dicirikan dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi. Kepadatan penduduk di kota juga berasal dari warga berbagai desa yang pindah ke kota untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini menyebabkan kota menjadi heterogen, antara lain dalam hal status sosial dan status ekonomi yang beragam dibandingkan dengan kehidupan desa yang cenderung homogen. Banyaknya masyarakat di kota menyebabkan juga jumlah kendaraan bermotor tinggi. Sebagai contoh, kendaraan bermotor di Jakarta menurut data BPS tahun 2021 adalah sekitar 16.783.247 atau 11,7% kendaraan bermotor di Indonesia. Jumlah kendaraan yang berlebihan ini membuat kemacetan di kota, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Hal ini tentunya akan berdampak pada kualitas udara, jadi polusi udara di kota Jakarta. Dalam hal lingkungan hidup, kota diwarnai dengan banyaknya bangunan dan perumahan yang didirikan secara vertikal. Dari ilustrasi tersebut terlihat bahwa kehidupan di kota adalah padat, bahkan semrawut di titik-titik tertentu dan adanya mobilitas yang tinggi. Kita juga bisa melihat di sini bahwa penduduk yang berlebihan, kendaraan bermotor yang berlebihan mencirikan kota dengan muatan yang berlebihan atau yang kita kenal sebagai overload. Overload dimaksudkan sebagai systems inability to process inputs from the environment atau ketidakmampuan sistem untuk memproses masukan dari lingkungan. Penyebabnya adalah terlalu banyak informasi atau input yang masuk dengan terlalu cepat, dengan waktu pengolahan yang terbatas, sehingga terjadi ketidakmampuan sistem untuk mengelolanya. Dampak dari overload ini apa? Antara lain adalah hubungan individual menjadi lebih superficial. Maksudnya adalah hubungan antar warga kota menjadi kurang akrab. Misalnya saja, seorang warga tidak mengenal tetangga yang tinggal di sisi kanan dan kiri rumahnya. Hubungan superficial ini merupakan karakter hubungan antar manusia di kota-kota besar. Nah, dampak lainnya adalah menurunkan kinerja. Situasi lingkungan hidup yang antara lain tadi kemacetan, membuat kelelahan, ada polusi udara dan kebisingan suara klakson atau deru kendaraan bermotor bisa menyebabkan stres dan nantinya bisa menurunkan kinerja seseorang. Bisa juga memunculkan respon emosional seperti marah, kesal, ataupun ketegangan dan cemas karena khawatir terlambat tiba di tempat tujuan. Dan hal ini tentunya berakibat pada sulit konsentrasi. Dan apa akhirnya? Membuat kesalahan-kesalahan dari tugas-tugas yang sedang dikerjakan. Dampak lainnya adalah menurunnya social responsibility atau tanggung jawab sosial. Social responsibility ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian serta tanggung jawab seseorang terhadap lingkungan, baik fisik maupun sosial. Menurunnya social responsibility ini terlihat pada menurunnya keterlibatan warga pada situasi sosial, dan juga kemauan untuk membantu orang lain. Misalnya saja kalau ada ronda atau kerja bakti di lingkungan RT-nya, bisa seorang warga ini menganggap bahwa hal ini bukan tanggung jawab dia,
karena menurutnya ada warga-warga lain yang lebih layak dari dirinya untuk melakukan kerja bakti. Kemudian juga dampak lain adalah terjadi anonimitas, diffusion of responsibility, dan bystander apathy. Apa ya ini ya? Nah, anonimitas ini terjadi bila begitu banyak orang berada pada suatu tempat sehingga identitas individu sulit untuk diidentifikasikan. Dan hal ini menyebabkan individu leluasa atau lebih bebas untuk mengekspresikan dirinya tanpa khawatir dirinya akan dikenali dengan mudah. Selain itu tadi terjadi diffusion of responsibility dan bystander apathy, yaitu suatu keadaan sosio-psikologis di mana seseorang merasa tidak memiliki tanggung jawab untuk menolong orang lain, padahal orang lain itu membutuhkan bantuan atau pertolongan. Ya, dan ini terjadi ketika ada orang-orang lain yang hadir di tempat kejadian. Bahkan hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak bystander yang ada, maka semakin lambat orang yang membutuhkan pertolongan itu bisa memperoleh pertolongan. Bystander ini apa sih? Ya, bystander ini adalah orang yang menyaksikan atau berada di suatu kejadian di mana ada orang yang membutuhkan pertolongan namun ia tidak melakukan aksi untuk menolong orang tersebut. Contohnya, ya misalnya kalau kita perhatikannya suatu gerbong di KRL, ada penumpang yang sudah berusia lanjut membutuhkan tempat duduk. Namun kalau kita observasi ada beberapa kejadian gitu ya, orang tua tersebut sulit mendapatkan tempat duduk karena itu tadi terjadi difusi tanggung jawab, ya, di mana penumpang-penumpang saling melemparkan tanggung jawabnya dan menganggap ada orang lain yang lebih pantas memberikan tempat duduk daripada dirinya. Misalnya orang itu lebih muda dari dirinya. Nah, apa saja keadaan overload ini? Tadi sudah dikatakan bahwa sulit konsentrasi dalam penyelesaian tugas sehingga berdampak pada banyak kesalahan yang terjadi, dan dampak ini bisa jangka panjang loh ya. Jadi walaupun sudah tidak berada dalam situasi overload, namun dampaknya tetap ada. Misalnya tadi ya, stres ya. Kemudian kehidupan sosial di kota ini menjadi semakin dingin gitu ya. Orang menjadi cuek, tak peduli. Misalnya saja seseorang yang ke tempat kerja menggunakan KRL, dan biasa kalau jam berangkat sekolah dan jam pulang sekolah atau berangkat kantor pulang kantor itu gerbong penuh. Nah, pada saat dia harus turun di stasiun, maka dia akan bergegas dan bisa aja ya dia kemudian mendorong penumpang-penumpang lain atau bahkan juga menginjak kaki penumpang lain. Nah, kemudian bagaimana sih cara mengatasi situasi overload ini? Ada dua cara. Pertama adalah adaptasi dan kedua adalah adjustment. Adaptasi apa ya? Kalau adaptasi ini, manusia mengubah dirinya sendiri agar bisa mendapatkan keseimbangan hidupnya kembali. Misalnya tadi ya, untuk menghindari kemacetan atau gerbong yang padat, seseorang bisa mengubah dirinya untuk berangkat lebih awal. Selain berangkat lebih awal, bisa juga dia mempelajari rute jalan dan mengidentifikasikan jalan-jalan mana yang macetnya parah. Dan kemudian mengubah rute perjalanan, mencari alternatif jalan-jalan yang kurang padat. Kemudian adjustment. Di sini manusia mengubah lingkungan agar bisa mendapatkan keseimbangan hidupnya kembali. Ya, misalnya kalau kita lihat ya di perkotaan tadi ya yang didominasi dengan bangunan-bangunan tinggi yang dibangun vertikal, di sini bisa kita lihat bahwa manusia mengubah lingkungan fisiknya. Jadi dari tinggal di perkampungan yang padat ya di mana rumahnya itu sempit-sempit, kemudian diubah ya menjadi rumah susun di mana suatu keluarga bisa memperoleh tempat tinggal yang lebih luas dan layak tentunya. Sebagai kesimpulan, situasi overload, terutama di perkotaan, bisa menurunkan tanggung jawab sosial atau yang kita kenal sebagai social responsibility dan juga menurunkan kesopanan atau civility. Dan bahkan bisa meningkatkan agresivitas. Namun kita juga telah mengetahui bahwa overload bisa diatasi oleh seseorang dengan melakukan adaptasi dan adjustment. Ya, jadi seseorang perlu mengidentifikasi lebih dulu kapan dan di mana dia akan menghadapi situasi overload dan kemudian mengatasinya dengan mengubah dirinya atau mengubah lingkungannya agar mendapat kembali keseimbangan hidupnya. Sekian untuk tema kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.